Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Demi Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 113 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan meninggikan orang rendah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini berbagai elemen masyarakat sedang mendorong agar RUU Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk menjadi prolegnas program legislasi nasional prioritas tahun 2021 ini, dan selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Saat ini sedang menjaring pendapat tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pendidikan, dan tokoh penggerak lainnya dalam rangka memperkuat substansi, isi, dan dukungan terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu. Nah, mengapa terjadi kekerasan seksual dan kekerasan pada umumnya? Karena ada yang merasa kuat dan ada yang merasa lemah. Yang kuat ini bertindak melakukan kekerasan terhadap yang lemah. Karena merasa kuat, sehingga merasa dia dapat melakukan kekerasan. Sedangkan yang lemah, karena kelemahannya tak mampu berbuat apa-apa, sehingga menjadi korban. Mengapa ada yang merasa kuat dan ada yang merasa lemah? Karena memang kenyataannya ada yang kuat dan ada yang lemah. Persoalannya bahwa yang kuat itu memanfaatkan kekuatannya untuk bertindak merugikan si lemah. Mengapa bisa seperti itu? Karena dia salah memanfaatkan kekuatan yang ada padanya. Sebenarnya, mengapa seseorang kuat? Adalah karena Tuhan memberikan atau membuatnya menjadi kuat. Karena itu, seharusnya yang kuat ini memanfaatkan kekuatannya untuk tujuan Tuhan, yaitu untuk kebaikan bagi yang lainnya. Mengapa yang kuat itu tidak memanfaatkan kekuatannya untuk tujuan yang Tuhan inginkan? Karena dia tidak mau mendengarkan keinginan Tuhan. Karena tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan karena merasa bahwa kekuatannya itu bukan dari Tuhan, melainkan dari dirinya sendiri. Karena diusahakannya sendiri. Maka pemanfaatannya bergantung padanya. Tak ada yang perlu dipikirkannya. Sebab dia merasa bahwa dia yang membuat dia kuat. Maka dipakainya kekuatannya itu menurut keinginannya sendiri dan tidak peduli dengan Tuhan. Apalagi dengan manusia dan orang-orang di sekitarnya.
Kekuatannya hanya untuk kesenangannya. Tidak perlu takut apa yang orang lain. Tidak ada yang mempersoalkan bagi dirinya. Tidak perlu takut bahwa ada yang mempersoalkannya. Yang dikerjakannya sendiri apa yang diinginkan. Dia lakukan apa yang diinginkannya. Bahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin hanya untuk kepentingannya. Paling-paling dia yang dia pikirkan keluarga atau kelompoknya atau partainya saja. Yang lain tidak diperdulikan. Sebenarnya apa yang harus dilakukan agar pemberian kekuatan itu berguna sesuai dengan harapan si pemberi? Ya, memanfaatkannya dengan baik. Tentu bukan untuk merugikan orang lain, melainkan justru untuk kepentingan orang banyak. Dengan kekuatan yang sebenarnya adalah pemberian dari Tuhan itu, maka sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan dan akan terjadi untuk kebaikan dan sukacita bersama. Namun sekali lagi sayangnya, yang kuat itu tidak mau. Dia hanya mau melakukan keinginannya, apalagi tidak peduli kalaupun apa yang dibuatnya itu membuat orang lain menderita, menjadi korban. Karena perbuatannya orang lain menjadi korban. Akhirnya hidup si kuat itu tidak berarti bagi yang lain. Hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Padahal kita tahu hidup yang benar-benar hidup adalah bila kita dapat menghidupi orang lain. Hidup yang benar-benar hidup adalah bila kita dapat menghidupi orang lain. Berguna bagi yang lain. Ini boro-boro menghidupi orang lain. Malahan sebaliknya yang terjadi, membinasakan orang lain. Mengapa bisa begitu? Jangan-jangan si kuat itu tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya itu telah merugikan, bahkan membinasakan orang lain. Mungkin juga karena tanpa sadar dia melakukannya. Karena dia merasa memanfaatkan kekuatannya, kekuatan yang ada padanya. Tetapi seharusnya sadar kalau ada orang lain di sekitarnya yang jadi korban dan menderita. Sebab tidak seharusnya orang lain jadi korban. Tidak seharusnya orang lain menderita karena dia kuat. Mungkin juga karena memang tidak merasakan yang dirasakan oleh orang lain yang menderita itu. Mungkin bila suatu saat nanti dia sendiri merasakannya, maka dia akan sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Maka dia akan berubah dan akhirnya melakukan apa yang benar, yang sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Sesuai dari maksud pemberi kekuatan itu baginya. Sebab sekali lagi, kekuatan yang ada padanya dalam bentuk apapun itu adalah pemberian. Sekarang tentang mereka yang merasa lemah itu. Mengapa mereka merasa lemah sehingga tidak mampu berbuat apa-apa? Ya, karena kenyataannya memang ada yang lemah. Apa begitu? Iya. Memang mereka lemah. Mengapa mereka lemah? Karena terjadi demikian. Memang banyak hal yang membuat seseorang ada dalam posisi lemah dan tidak berdaya sehingga menjadi korban dari si kuat. Apakah memang mereka harus lemah dan tak berdaya sehingga hanya menerima penderitaan karena si kuat itu? Seharusnya lah tidak demikian. Sebab sebenarnya Tuhan menciptakan manusia semuanya sama di hadapannya. Bahwa Tuhan memberi karunia kepada masing-masing orang berbeda satu dengan yang lainnya, tentu bukanlah untuk membuatnya untuk menindas atau berbuat sesukanya kepada yang lain. Justru berbagai pemberian yang berbeda satu dengan yang lain itu harusnya dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Yang kuat tadi itu juga untuk kebaikan bersama. Kekuatan apapun, dalam bentuk apapun, ya untuk kebaikan bersama. Bukan sebaliknya, untuk saling menindas atau merugikan. Yang pasti Tuhan mengasihi semua orang dan mau memanfaatkan semuanya untuk melakukan yang baik. Tuhan juga ingin supaya semua orang melakukan apa yang baik itu. Tentu untuk saling membantu dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi semua harus memanfaatkan pemberian Tuhan itu untuk kebaikan. Apapun pemberian Tuhan yang kita terima, kekuatan apapun, dalam bentuk apapun, kekuatan yang kita terima, kebanggaan kita,
harus kita manfaatkan untuk kebaikan. Bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Sebab Tuhan memberi supaya Tuhan juga dimuliakan. Tentu tidak mungkinlah pemberian Tuhan itu dipakai untuk menentang kehendak Tuhan, menentang Tuhan. Tentu Tuhan inginkan dia memberi supaya untuk kemuliaan namanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan kebaikan bagi umatnya, bagi semua umat manusia. Karena itulah ia bertindak untuk kebaikan manusia itu. Saudara-saudara, bila kita perhatikan isi Alkitab firman Tuhan, kita temukan bahwa Tuhan memihak kepada yang lemah, kepada yang tidak berdaya, kepada mereka yang dibuat oleh sesamanya menjadi korban, menjadi menderita. Nah, Tuhan hadir selain menunjukkan kekuasaannya, juga mau memberi kepada manusia itu kebaikannya. Ia memihak kepada yang lemah dan yang dibuat tidak berdaya oleh sesamanya. Seperti tadi kita baca dalam Alkitab tadi, firman Tuhan yang tadi kita dengar dari Mazmur pasal 113 itu. Khususnya ayat yang ke-7. Kita baca di sana bahwa ia mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ia mengangkat orang miskin dari lumpur. Mengapa seseorang miskin? Memang banyak penyebabnya. Tetapi tidak ada orang yang ingin jadi miskin. Nah, kalau kenyataannya menjadi miskin, apa yang harus kita lakukan? Janganlah karena kemiskinannya kita menghinanya atau merendahkannya. Tuhan bertindak untuk mengangkat mereka karena Tuhan mengasihi mereka juga sama seperti Tuhan mengasihi kita. Demikian juga tadi kita baca ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, ia mendudukkan perempuan yang mandul itu di rumah sebagai ibu anak-anak. Penuh sukacita. Siapa yang mengingini jadi mandul? Siapa yang ingin jadi mandul? Tetapi bila kenyataannya demikian, tidak boleh kita menghina dan meninggalkannya. Tuhan tunjukkan keberpihakannya kepada mereka yang direndahkan dan dijauhi, karena Tuhan juga mengasihi mereka dan mengasihi kita semua. Maka mereka yang lemah dan tak berdaya itu jangan takut. Tuhan di pihakmu, di pihak mereka yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan ingin kedamaian dan ketentraman serta kebahagiaan bagi semua orang, bagi kita sekalian. Bahkan Tuhan tak ingin kalau kita menderita. Tuhan akan bertindak mewujudkan kebaikan bagi semua, termasuk mereka yang dihina dan direndahkan, yang menjadi korban kekerasan itu. Tuhan akan bertindak dan telah bertindak untuk kebaikan kita semua. Mari kita turut membantu untuk mewujudkan rencana baik Tuhan itu untuk sukacita kita bersama. Mari kita memperhatikan mereka yang lemah dan tak berdaya. Mari kita saling membantu dan menolong mereka yang lemah itu. Jangan sebaliknya justru kita mengorbankan mereka, membuat mereka menderita. Karena kita merasa kuat. Tidak, nggak boleh itu. Mari kita manfaatkan kekuatan dan kehebatan yang kita terima dari Tuhan. Apapun bentuk kekuatan kita, apapun bentuk kehebatan kita yang kita terima itu dari Tuhan, kita manfaatkan itu menjadi kebaikan bagi sesama. Jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Sebab tentu ada maksud Tuhan memberi itu bagi kita. Ada maksud Tuhan memberi kita lebih dibanding dengan yang lainnya. Kelebihan yang Tuhan beri, yang membuat kita merasa lebih kuat itu, lebih hebat itu, lebih besar itu, lebih berkuasa itu, kita gunakan untuk kebaikan bagi semua. Bila kita manfaatkan kemampuan yang Tuhan beri untuk kepentingan bagi sesama, maka Tuhan akan terus memanfaatkan kita dan memberkati kita. Akan membuat kita lebih lagi dari sebelumnya. Kita akan diberkati, bahkan diberi tanggung jawab yang lebih besar dengan berkat-berkat khusus yang diberikannya kepada kita. Karena apa yang Dia beri, kita gunakan sesuai dengan rencananya. Kita doakan mereka yang merasa kuat agar memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan bersama. Kita doakan juga mereka yang merasa lemah untuk tidak berputus asa, untuk tidak merasa sendiri, tapi untuk terus bangkit. Karena Tuhan memihak mereka yang lemah dan tak berdaya untuk diangkat, sehingga duduk bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Itu tadi kita baca tadi di ayat yang ke-8. Tuhan mengangkat yang lemah untuk duduk bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Mari kita ingat
hidup pemberian Tuhan ini kita manfaatkan dengan baik. Mari kita dengan semangat menjalani hidup ini. Memang berat dan banyak rintangan, tetapi Tuhan hadir dan mau memberi kebaikannya bagi kita. Jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Dia mau merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Ia mau menderita bahkan mati di kayu salib demi kasihnya atau karena kasihnya kepada kita yang lemah. Mari terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita doakan pemerintah supaya membuat aturan termasuk rancangan undang-undang yang disebut tadi menjadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan undang-undang lainnya yang berpihak kepada semua, termasuk yang lemah, termasuk yang tidak berdaya itu, untuk kebaikan kita bersama. Kita doakan mereka yang membuat undang-undang itu atau berbagai peraturan-peraturan yang dibuat dapat memikirkannya dengan baik, dan itu untuk kita semua, dan kita semua menjalankannya dengan baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, sekarang kita berdoa masing-masing di tempat kita masing-masing dengan pokok-pokok doa antara lain tadi itu berdoa untuk pemerintah, pembuat undang-undang, pembuat aturan, siapapun itu, para ahli-ahli yang dimintanya untuk memikirkan aturan, undang-undang untuk kebaikan bersama. Mari kita yang merasa kuat dengan kekuatan yang Tuhan beri itu, apapun bentuk kekuatan kita, kekuatan setiap orang, dimanfaatkan untuk kebaikan. Kita doakan juga sekali lagi yang lemah, supaya tetap semangat, bahwa Tuhan memihak kepadanya, dan Tuhan mau menolong dan mengangkat dia untuk menikmati kebaikan. Ayo, sekarang silahkan ya. Baik. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.